Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PAL TV dimanapun berada, kembali dalam program Jaksa Menyapa. Senang sekali kami menyapa Anda. Sekarang saya Hagai Kainde bersama rekan saya. Iya, dan tentunya saya dengan Susan. Dan pemirsa di Jaksa Menyapa hari ini program khusus tentunya kami sekarang berada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Betul. Dan tentunya terkait dengan ada beberapa bidang yang mungkin masih asing ya, masih di masyarakat maupun familiar. Kita juga ya, betul. ya. Ini yang harus tentunya dibahas dan juga diperkenalkan di masyarakat nih, biar tahu nih apa sih kira-kira bidang ini. Betul. Dan tema kita spesial kali ini yaitu pengenalan tugas dan fungsi bidang pidana militer di Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan. Nah, Hagai Kainde sendiri, Mang Cek Hagai ini, Cek Susan, ya kan baru pertama ini dengar pidana militer. Kalau Cek Susan udah pernah dengar belum nih? Belum juga. Belum juga ya. Kita sudah menghadirkan tentunya narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sekali. Ini yang pertama ini ada Bapak Kolonel CHK Askari SHMH, Asisten Pidana Militer Kejati Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak, sehat Pak? Selamat pagi, alhamdulillah. Lainnya, kalau deket sama orang-orang seperti ini nih agak gemeter. Ya, ada juga Bapak Rio Irawan P. Halim SHMH, Kasih Penindakan. Pagi Mbak. Pagi, sehat Pak? Sehat. Sarapan kita Pak, ngopi teh Pak? Kopi. Iya. Ini agak bingung kalau sudah bagian penindakan ini Hagai. Siap ditindak ya? Siap ditindak. Baik, tentunya pemirsa kita juga hari ini akan membahas terkhusus tentang pidana militer. Ya, bagaimana tugas dan fungsi. Mungkin pemirsa PAL TV yang nonton Jaksa Menyapa tahun 2023, nah itu sedikit mungkin sudah dibahas nih. Nah, tapi kita hari ini mau remind lagi, mau ngingetin lagi, dan mungkin kita akan bahas juga nanti adalah kinerja-kinerja yang telah dilakukan bidang pidana militer ini sepanjang mungkin tahun 2023 nih, Cek Susan. Iya, benar. Ya kan, yang pertama langsung aja kita ketanya ke Pak Askari ini, Pak. Yang pertama mungkin kayak tadi yang kita udah singgung bahwa kita ini baru dengar nih Hagai dan juga Susan mengenai pidana militer. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan ke pemirsa juga seperti apa sih tugas dan fungsinya dari bidang pidana militer ini sendiri. Oke, terima kasih Mas, terima kasih Mbak ya. Mungkin saya belum langsung ke TUSI ya. Yang jelas kan kita memberitahukan pemirsa bahwa bidang pidana militer itu merupakan suatu hal yang baru di Kejaksaan Republik Indonesia. Ini kalau dari sejarahnya itu sudah sejarah perjalanan ya, udah lama itu, mulai kita dari simposium, FGD, kemudian sampai diimplementasikan dalam peraturan undang-undangan. Tapi kalau dalam peraturan undang-undangan sendiri kan sudah ada di situ bahwa cikal bakal dari bidang pidana militer di Kejaksaan Republik Indonesia. Ini momentumnya adalah dengan dikeluarkannya peraturan Presiden nomor 15 tahun 2021. Di situ dituangkan nomenklatur dari bidang pidana militer di Kejaksaan Republik Indonesia. Kalau untuk tingkat Kejaksaan Agung itu ada tambahan organisasi yang namanya Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Kemudian untuk tingkat Kejaksaan Tinggi ada namanya Asisten Bidang Pidana Militer, seperti itu. Asisten Bidang Pidana Militer, yang pastinya saat ini yang ini ya Pak ya, sebagai yang Bapak dijabat oleh Pak Askari ya. Iya, betul. Nah, yang menarik nih Cek Susan ya tuh Bapak ini merupakan kolonel nih. Nah, kolonel CHK Askari yang sekarang dinasnya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Boleh perkenalan dulu ya. Profil Bapak juga mungkin boleh dikenalin ke pemirsa. Oke ya. Jadi kita mulai di Kejaksaan Agung ya. Di Kejaksaan Agung itu kan ada Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Mungkin ada ada perjanjian lisan lah antara Kejaksaan Agung itu bahwa untuk jabatan tertentu bidang pidana militer itu dijabat oleh TNI aktif. Kalau di Kejaksaan Agung itu namanya Jaksa Agung Muda Pidana Militer dijabat oleh TNI aktif. Berpangkat Mayor Jenderal, jadi bintang 2. Sekarang ini sudah 2 kali Jaksa Agung Muda. Yang pertama itu Jaksa Agung Mudanya dari Angkatan Laut, namanya Laksamana Muda Anwar Saadi. Kemudian yang sekarang dari Angkatan Darat, Maijen TNI Dr. Wahyudo Indrajit. Itu diduduki oleh TNI aktif. Kemudian di bawah Jampit Mil itu ada beberapa direktur, ada direktur
penindakan, ada direktur penuntutan, kemudian ada direktur uheksi, upaya hukum dan eksekusi. Untuk direktur penindakan sendiri itu dijabat oleh TNI aktif juga. Sementara direktur yang lain, yang 2, penuntutan dan eksaminasi itu dijabat oleh jaksa. Jadi kita bagi-bagi. Kemudian di bawah masing-masing direktur, di bawah direktur penindakan, di bawah direktur penuntutan, kemudian di bawah direktur uheksi itu ada satu jabatan kasubdit yang diduduki oleh TNI. Jadi di bawah direktur itu ada 2 kasubdit, ada kasubdit yang membidangi kegiatan membidangi TUSI itu, kemudian ada tentara TNI yang membidangi bagian koordinasi. Jadi tiap-tiap direktur itu ada kolonel yang sifatnya sebagai kasubdit koordinasi. Itu diisi oleh TNI aktif. Kemudian kita breakdown ke Kejaksaan Tinggi, itu ada jabatannya asisten pidana militer. Itu diduduki oleh TNI aktif yang berpangkat kolonel, atau dia masuk ke sini letkol, kemudian dia bisa diajukan kenaikan pangkatnya kolonel. Sekarang itu dari 34 Kejaksaan Tinggi hanya 20 yang diisi oleh asisten pidana militer. Apa pertimbangannya diisi hanya 20? Karena di Kejaksaan Tinggi itu ada auditorat militer. Kalau misalnya Kejaksaan Tinggi itu ada auditorat militer, makanya kejaksaan itu diisi sebagai asisten pidana militer. Jadi saya ulangi lagi, dari 34 kejati di seluruh Indonesia ini hanya 20 kejati yang diisi oleh asisten pidana militer. Seperti saya ini, kedudukan saya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, tapi saya membawahi wilayah kerja saya ada 5 provinsi. Nah, di samping Sumsel ada 4 provinsi lain. Provinsi Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Bangka Belitung, dan provinsi satu lagi apa itu? Bangka Belitung, Jambi. Jadi wilayah kerja saya itu ada 5 provinsi. Jadi Sumsel ditambah 4 provinsi lain. Tapi untuk pemecahan masalah tetap tidak menginduk ke sini, Pak ya. Hanya Bapak membawahinya saja. Tergantung case-nya di mana. Yang jelas kan saya kan hanya mengkoordinasikan. Kalau misalnya kejadiannya di Bengkulu, ya tetap wilayah hukum Bengkulu sesuai dengan kompetensi masing-masing. Tapi kita mengkoordinasikan. Misalnya ada case, misalnya tindak pidana korupsi, bagaimana prosesnya kita yang mengkoordinasikan. Apakah itu kompetensinya pengadilan Kejaksaan Tinggi Bengkulu, kita serahkan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Kalau itu misalnya kompetensinya dari penyidik, misalnya di Bengkulu, ya Bengkulu yang main kan di wilayah hukum masing-masing. Nah itu begitu Mbak. Pak, boleh tahu Pak sedikit basic ataupun dasar kenapa sih harus ada bidang pidana militer ini sendiri, Pak? Terima kasih. Jadi bidang pidana militer kan sudah lama, Mbak. Di dalam beberapa undang-undang itu ada yang namanya tindak pidana koneksitas. Tindak pidana koneksitas itu artinya tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tunduk pada peradilan yang berlainan. Siapa mereka? Satunya sipil, satunya tentara. Kalau misalnya tentara tunduk pada peradilan militer, sipil tunduk pada peradilan umum. Itu sudah diatur dari peraturan, kalau nggak salah ada hukum acara peradilan militer tahun 57. Sudah diatur masalah koneksitas. Kemudian di Undang-Undang Kehakiman sudah diatur masalah koneksitas. Kemudian di KUHP pasal 9, pasal 89, kemudian di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer di pasal 193 itu sudah diatur masalah koneksitas. Cuman yang mengkoordinirnya siapa? Kan nggak ada. Kalau misalnya terjadi case koneksitas, siapa yang mengkoordinasikan? Siapa yang menyelesaikan? Tidak ada. Makanya itulah cikal bakal adanya bidang pidana militer untuk menyelesaikan perkara koneksitas. Makanya tusi dari bidang pidana militer hanya 2. Yang pertama, koordinasi penuntutan oleh OTMIL. Yang kedua, menyelesaikan perkara koneksitas yang terjadi di wilayah hukumnya. Nah itu, jadi kenapa harus ada? Yaitu seperti itu. Karena intinya itu ada perkara koneksitas yang pertama. Kedua, bahwa penuntutan itu adalah ada di Jaksa Agung. Yang lain itu nggak ada fungsi penuntutan. Karena prinsip dari kejaksaan itu ada prinsip penuntut tunggal. Kemudian bahwa kejaksaan itu sebagai azas dominus litis, dia pemilik perkara. Jadi di luar itu tidak ada penuntut lain kecuali dari kejaksaan
Kejaksaan Agung. Di dalam Undang-Undang Peradilan Militer juga udah disebutkan di penjelasan pasal 57 bahwa secara pembinaan karir TNI itu ke Panglima TNI, ke TNI dia. Oh, iya. Tapi secara teknis, auditorat, teknis penuntutan perkara, dia bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Nah, itu. Jadi memang berbeda ya Pak ya? Iya, betul berbeda. Itu. Baik, mungkin kita boleh ke Pak Rio nih untuk sebagai kasih penindakan ya. Nah, terkait tadi kan udah di-spill sedikit mengenai koneksitas dari perkara ataupun tupoksi bidang pidana militer ini. Dari kasih penindakan, kalau misalnya ada perkara itu gimana penanganan perkaranya nih? Boleh dijelasin dikit Pak Rio? Iya. Tadi sedikit sudah dijelaskan oleh Pak Askari, kita terkait saya sebagai kepala seksi penindakan tadi di di Jampitmil ada fungsi koordinasi kita misalnya ke atas yaitu ke direktur penindakan. Nah, di situ terkait adanya perkara koneksitas dan lain-lain kita mengkoordinasikan kira-kira di mana ada laporan-laporan tadi Pak Aspitmil sudah jelaskan di 5 wilayah hukum tersebut misalnya ada laporan-laporan yang berpotensi bukan aja terkait ada koneksitasnya tapi ada potensi kita terima laporannya kita kita datangi sejauh mana penyelesaian laporan-laporan terhadap penanganan laporan-laporan potensi koneksitas tersebut. Ada kesulitan nggak Pak? Selama ini belum ada kesulitan terkait pelaksanaan. Terkait untuk umum sendiri, baik dengan aparat lah Pak ya, penegak hukum. Jadi dilihat dulu yang potensi ya Pak ya? Potensi. Nah, kalau memang itu masuk dalam ruang lingkup wilayah pidana militer, setelah itu kira-kira apa langsung diapain? Kita bentuk mungkin tim bersama untuk melakukan penyelesaian untuk terkait case itu ya. Case yang ada fungsi koneksitas di dalamnya. Tetapi kalau mungkin ada penyelesaian dari pihak militer dan pihak ada unsur sipilnya, apabila kita bisa diselesaikan lewat kejaksaan tinggi yang sipilnya diselesaikan dan yang terkait pidana militer nanti diselesaikan oleh militer sendiri ya. Rekan-rekan kita di militer. Mungkin bisa saya tambahkan. Jadi untuk kita ini kan melihat dari case-nya ya, dari case-nya itu di mana mulainya terjadi laporan atau pengaduan dari adanya tindak pidana. Apakah itu tindak pidana umum, apakah tindak pidana korupsi. Ketika ada misalnya kita ke pidana umum misalnya, dia ketangkap di mana misalnya ada suatu case yang ketangkap di penyidik polisi. Penyidik kan pasti melakukan penyelidikan dan penyidikan. Iya. Ketika di dalam peristiwa itu ada terlibat TNI, nah maka dia menyimpulkan untuk bahwa itu ada perkara koneksitas. Nah, jadi yang jadi permasalahan sekarang itu masalah tindak pidana umum ya. Tindak pidana umum itu sekarang ini kita ini semenjak TNI pisah dengan Polri, jadi dia itu tidak terikat lagi dengan surat keputusan bersama terkait penyelesaian perkara koneksitas. Tapi kita bisa mengkoordinasikan kalau di tindak pidana umum itu terjadi koneksitas. Artinya kita bisa mengkoordinasikan bagaimana penyidik Polri itu misalnya melakukan penyidikan, penyitaan, misalnya mau meriksa anggota TNI, kita bisa fasilitasi artinya itu kan biar gampang kan itu untuk tindak pidana umum. Tapi kalau untuk tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi udah jelas, udah lebih gampang gitu loh. Karena apa? Karena kejaksaan itu dia bertindak sebagai penyidik untuk tindak pidana korupsi. Ketika ada laporan masyarakat, pengaduan masyarakat, ini ada perkara korupsi, ternyata setelah pemeriksaan, ada tentaranya di situ. Makanya kita misalnya kita paparan, kita teliti, kita sampaikan bahwa ini perkara koneksitas. Siapa yang pemilik perkara koneksitas? Satu penyidik jaksa, kemudian satu penyidik dari pidana militer. Untuk militer kan ada atasannya, ada ankumnya. Kemudian untuk kepada mereka ini kita tanya, ini perkara koneksitas loh Pak, ada TNI, ada penyidik. Kita mau selesaikan bagaimana nih? Nah, kalau dari pihak TNI akan kita selesaikan secara koneksitas, nah kita buat tim bersama untuk penanganan perkara koneksitas. Setelah dibentuk tim bersama, dari perkara yang sudah diperiksa itu kita gelar kemana nih? Kita sidangkan. Nah, kita sidangkan itu sesuai KUHP MIL itu prinsipnya di peradilan umum. Tapi kalau misalnya titik kerugiannya ada di peradilan militer, akan diadili di peradilan militer. Nah, ini seperti contoh misalnya yang sekarang berjalan itu adalah
tindak pidana korupsi tabungan wajib perumahan Angkatan Darat. Itu kita dapat laporannya dari penyidik polisi militer. Disidik, kemudian di situ ada sipilnya. Ya makanya kalau dalam tabungan wajib perumahan itu titik berat kerugiannya di militer karena yang dikorupsi itu ada uang dari anggota yang ditabung untuk perumahan mereka. Makanya berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, keputusan Ketua MA, dia diadili di peradilan militer. Sipilnya diadili peradilan militer, termasuk tentaranya diadili peradilan militer. Terus yang diadili peradilan umum ada nggak? Ada. Itu perkara korupsi satelit orbit 234 kalau nggak salah ya. Itu diadili di peradilan tipikor. Walaupun di dalamnya itu ada tentara. Karena titik kerugian di keuangan negara, makanya yang berwenang mengadili adalah peradilan umum. Seperti itu. Jadi sekali lagi, di mana sih kita menyelesaikannya tergantung dari titik kerugiannya. Kalau titik kerugiannya kepentingan TNI, dia diadili peradilan militer. Sipilnya diadili peradilan militer. Kalau titik berat kerugiannya di keuangan negara, diadili peradilan umum. Itulah makna dari penyelesaian koneksitas. Seperti itu, Pak. Wah, ini jelas sekali nih Pak Askari untuk penjelasannya. Yang pastinya ini pemirsa pasti masih menunggu lagi penjelasan yang lainnya nih. Bagaimana? Kenapa sih harus dispesifik sekali untuk di militer ini sendiri? Iya. Segmen kedua bakal lebih seru. Pemirsa Pal TV jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi setelah yang siko ini. Ya pemirsa, tentunya kita masih dengan program Jaksa Menyapa, masih di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, masih bersama Kolonel CHK Askari SHMH, Asisten Pidana Militer Kejati Sumsel, dan juga Pak Rio Irawan P. Halim SHMH selaku Kasih Penindakan. Kita masih bahas ini tentang fungsi betul. bidang pidana militer di Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan. Betul ya. Nah, seperti pemirsa yang udah nonton segmen 1 itu pasti udah tahu bahwa di 34 provinsi ini ada 20 kejaksaan tinggi yang sudah diisi oleh asisten pidana militer, dan tentunya ini punya latar belakang ya benar-benar dari TNI. Nah, ini yang menarik nih Pak Askari. Apakah memang posisi asisten pidana militer ini wajib orangnya dari TNI? Atau orang sipil juga bisa nih dari kejaksaan? Oke, terima kasih ya. Kalau kita lihat dari peraturan undang-undangan seperti dalam Perja 2021, Perja 1 2021 itu jabatan Jaksa Agung Muda Pidana Militer juga jabatan asisten pidana militer dimungkinkan untuk diisi dari sipil. Tapi kembali lagi kepada tusinya untuk berkoordinasi keluar, artinya makanya kita sepakat bahwa untuk Jaksa Agung Muda Pidana Militer maupun asisten pidana militer itu berasal dari TNI aktif. Karena apa? Tusinya itu kan koordinasi. Jadi kalau kita sudah sama bajunya mungkin lebih enak. Bisa netral mungkin. Iya, walaupun saya misalnya duduk di sini saya tusi kejaksaan, tapi saya TNI. Ketika saya komunikasi sama Kodam misalnya, kan sudah nyambung. Wah, saya tentara juga, jadi tidak ada jarak. Atau saya ke Lanal, Angkatan Laut, dia tahu saya tentara. Saya sudah punya hubungan emosional kepada mereka, kan itu. Karena sifatnya Aspid Mili itu kan tidak saling menegasi, artinya hanya sebagai apa? Menjembatani menjembatani dua sistem hukum, antara sistem hukum peradilan militer sama sistem peradilan umum. Jadi menjembatani. Tapi sekarang ini kayaknya kita sepakat bahwa Jaksa Agung Muda Pidana Militer, asisten pidana militer diisi oleh yang aktif dari TNI, apakah itu dari darat, laut maupun dari udara. Untuk sekarang 20 kejati di seluruh provinsi Indonesia diisi oleh militer atau ada yang sipil juga, Pak? Betul. Kalau sekarang ini dari 20 kejati itu semuanya diisi dari militer. Kalau saya lihat komposisinya itu ada yang dari Angkatan Laut, kemudian ada Angkatan Udara, kemudian sebagian dari Angkatan Darat. Kebetulan saya sendiri di sini dari Angkatan Darat. Kalau dari Angkatan Darat itu makanya ada CHK, Korop Hukum. Jadi korop-korop lain nggak bisa, infanteri nggak bisa, kavaleri nggak bisa, hanya orang Korop Hukum saja yang bisa masuk ke ini kan. Jadi nyambung, ilmunya kan nyambung. Nah itu termasuk laut juga dia basisnya harus hukum. Angkatan Udara juga basisnya harus hukum. Harus hukum ya, Pak. Biar dia nyambung dengan tusi dari kejaksaan. Itu masa jabatannya berapa lama, Pak? Masa jabatannya kalau sesuai Perja itu paling lama, kita sifatnya penugasan sih. Penugasan
paling lama 3 tahun, dapat diperpanjang lagi, mungkin bisa ganti karena sifatnya kita pola pembinaan karir itu kita itu 2 tahun maupun 3 tahun harus geser lah karena kita di TNI juga seperti itu, kalau di jabatan tertentu itu tidak boleh lebih daripada 3 tahun karena jenuh atau gimana, makanya kita pola pembinaan itu ya mungkin dibatasi 3 tahun. Artinya walaupun kita keluar kembali lagi ke angkatan mungkin diisi lagi dari teman kita yang dari TNI, apakah itu laut, udara maupun bisa juga dari angkatan darat. Pak, boleh dijelaskan sedikit Pak perbedaan dari pengadilan hukum militer ini dengan sipil itu sendiri Pak? Oh itu, memang perbedaannya banyak sekali, banyak sekali. Kalau dari sistem peradilan umum itu sudah jelas itu, ada yang namanya mulai dari penyidik, siapa penyidik di peradilan umum? Ya penyidiknya ya bisa polisi, kemudian PNS. untuk tindak pidana tertentu itu ada kejaksaan, kemudian ada penyidik KPK juga, itu untuk peradilan umum. Kemudian penuntutnya siapa? Ya penuntutnya hanya kejaksaan, hakimnya hakim sipil, nah, baru di atasnya Mahkamah Agung. Kalau untuk peradilan militer itu strukturnya sama, misalnya ada peradilan militer, ya pertama ada peradilan militer tinggi, ada peradilan militer utama dan puncaknya di Mahkamah Agung. Nah, memang sistemnya berbeda jauh artinya kalau di peradilan umum itu kontrol penyidikan itu mutlak pada penyidik. Siapa penyidik polisi? Ya mereka yang punya kewenangan. Kemudian kalau misalnya dia penyidiknya kejaksaan, kontrolnya di mereka yang punya kewenangan. Tapi kalau di TNI tidak. Polisi militer sebagai penyidik itu tidak mutlak dia sebagai penyidik. Dia itu mendapat perintah dari yang namanya perwira penyiar perkara. Kalau kata perwira pengacara, kau sidik, kalau nggak bisa juga dia sidik. Tugas ya Pak ya? Iya. Jadi kewenangan sentral di peradilan militer itu hanya pada atasan yang berhak menghukum sama papera. Iya. Siapa atasan yang berhak menghukum itu adalah pejabat setingkat danjon ke atas. Iya. Nah, dia itulah yang bisa menyerahkan bahwa ini harus diproses secara hukum. Kemudian ada papera untuk memerintahkan penyidikan, untuk memerintahkan untuk persidangan. Kalau paperanya tidak menimpakan ke pengadilan, nggak bisa disidangkan. Nah, itu bedanya dengan peradilan umum. Kalau peradilan umum udah jelas, polisi nyidik, udah P21 limpahkan ke kejaksaan. Jaksa tuntut, kemudian pengadilan selesai, kan itu loh. Terus ada yang unik lagi di struktur peradilan militer itu Pak seperti ini. Dia membedakan subjek, subjek. Makanya di tentara itu ada peradilan militer seperti pengadilan tingkat pertama yang ada di provinsi, ada pengadilan militer tinggi, ada pengadilan militer utama. Di atasnya Mahkamah Agung. Pengadilan militer tingkat pertama tuh dia memeriksa siapa? Dia memeriksa kapten ke bawah. Dia memeriksa kapten. Ketika kapten ke bawah melakukan tindak pidana, dia diperiksa di pengadilan militer Palembang. Ketika dia pamen itu perwira menengah, artinya itu pangkatnya dari mayor sampai dengan ketika perwira, mulai dari mayor sampai dengan perwira tinggi, itu yang berwenang mengadili pengadilan tinggi Medan, Mbak. Itu, jadi nggak di sini dia. Nah itu, dia wewenang dari pengadilan tinggi Medan. Auditornya apa? Auditornya auditor militer tinggi Medan. Lebih spesifik dia Pak ya? Iya, itu. Jadi karena mungkin kesetaraan pangkat, kan nggak boleh lah. Misalnya kalau misalnya di pengadilan militer itu, auditornya kapten meriksa mayor. Nah itu, makanya ada bedanya kalau misalnya kapten ke bawah di peradilan militer tingkat 1 yang di paling pertama, kemudian untuk perwiranya di pengadilan tinggi militer. Bahkan yang walaupun dia tetap salah, tetap harus dipilih-pilih juga yang meriksanya Pak ya. Hakimnya juga begitu Pak, hakimnya juga begitu. Kalau misalnya diadili di peradilan militer misalnya, yang diadili itu pangkatnya brigjen. Pangkatnya brigjen bintang 1. Nilai harus ini ya Pak ya, yang meriksa itu minimal pangkatnya brigjen. Kalaupun dia menjabat kolonel, dia harus diberi pangkat tituler namanya. Pangkat brigjen juga. Jadi nggak bisa dia bawahan itu mengadili atasan. Jadi dia harus diberi pangkat minimal sama dengan tersangka, dengan terdakwa. Tetap disetarakan ya Pak istilahnya. Kalau di bawahnya dia segan. Iya, senioritas lah ya. Izin Pak ya. Izin. Udah jadi juga. Udah jadi lah juga. Jadi kalau misalnya kayak peradilan umum itu sidang di tingkat pertama, kemudian dia banding ke tingkat pengadilan tinggi, kemudian dia kasasi ke Mahkamah Agung. Kalau kami sama dengan peradilan umum untuk yang tingkat pertama, misalnya kapten ke bawah sidang, kemudian diputus, dia banding ke pengadilan tinggi, kemudian dia kasasi ke Mahkamah Agung, sama. Tapi kalau untuk pamen tingkat pertamanya di pengadilan tinggi,
bandingnya di Pengadilan Militer Utama, baru kasasinya di Mahkamah Agung. Nah, jadi beda. Prosesnya tuh agak panjang juga, Pak. Iya, ya? memang sistemnya seperti itu. Karena tentara itu ada kekhususan. Sekali lagi saya bilang bahwa seorang atasan yang berhak menghukum, kemudian penyerah perkara itu memegang fungsi yang sentral. Itu siapa Ankum? Komandan satuannya yang letkol ke atas. Siapa yang papera? Itu setingkat dan rem ke atas. Tapi Ankum tertinggi adalah Panglima TNI, papera tertinggi ada Panglima TNI. Nah, itu. Jadi tadi sedikit ngobrol dengan Bapak sebelum ini tadi, bahwa memang TNI itu sepertinya dituntut untuk siap siaga, terus juga harus ya perfect lah Pak ya istilahnya ya. Karena tadi Bapak bilang bahwa 1 hari tidak masuk saja itu sudah menjadi tindak pidana. Betul, untuk militer. betul, Bagaimana betul. Pak itu Pak? Betul. Jadi makanya saya sampaikan tadi bahwa kenapa ada tindak pidana militer? Iya. Nah, tindak pidana militer itu tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh militer. Saya kasih contoh tadi, dia tidak masuk 1 hari. Itu sudah tindak pidana, namanya tidak hadir tanpa keterangan sah 1 hari sampai 30 hari. Apalagi acak-acak sakit Pak ya, Ah, cahaga apalagi ya. sakit, Buat kan surat itu loh. sakit Pak ya. Oh jangan yang itu tindak pidana bahaya. Apalagi dia desersi lebih dari 30 tanpa kabar. Seharusnya misalnya dia masuk kantor tapi tidak hati di kantor. Itu namanya hati-hati atau dia desersi. Itu tindak pidana. Kemudian ada tindak pidana lain lagi, misalnya saya mencaci atasan. Itu tindak pidana militer, Pak. Itu tindak pidana militer. Beda dengan di kejaksaan, dia mencaci atasannya, dia kena penghinaan, dia kena pengancaman. Kalau kami tidak pidana khusus, namanya insubordinasi, melawan atasan. Itu hukumannya lebih berat lagi. Karena apa? Di tentara itu tidak ada kamusnya bawahan melawan atasan, tidak ada kamusnya seperti itu. Ketika perang diperintah untuk nyerang musuh, anggotanya nggak mau ya nggak bisa Pak. Itu makanya dia kalau misalnya dia melawan perintah atasan atau melawan perintah dinas, dia harus dihukum secara hukum pidana. Menjunjung tinggi Tegas juga ya, nih harusnya. nilai-nilai ya menghormati lah ya senior Wajib tentara, ya. Nah, itu. Baik, mungkin kita kembali ke Pak Rio nih. Nah, Pak Rio Halim, upaya apa saja yang telah dilakukan untuk memperkenalkan ini bidang pitmil ini ke masyarakat? Ya, kita dengan cara sosialisasi, udah beberapa kali kita ke beberapa daerah juga melakukan sosialisasi seperti ke wilayah Lampung, ke wilayah Jambi, kita melakukan FGD bersama juga teman-teman auditorat yang lain, misalnya dari unsur militer dan juga dari khususnya ke dalam juga Pak, ke dalam karena belum semua instansi kejaksaan tahu adanya tugas Aspitmil di sini. Kita ke seluruh wilayah datang untuk melakukan sosialisasi. Dalam bentuk apa biasanya sosialisasinya Pak? Kita datang dan mengumpulkan pegawai di suatu wilayah, misalnya di Kejati Lampung, nanti memberikan paparan terhadap tugas dan fungsi kita, seperti yang Bapak Aspitmil tadi jelaskan, seperti struktur organisasi dan sejauh mana ruang lingkup kerja kita, seperti itu Pak. Oke, termasuklah saat ini ya misalnya jaksa menyapa ini mensosialisasikan, ya, lebih akrab lagi dengan para jaksa terkhusus hari ini adalah bidang pidana militer. Jadi masyarakat juga tidak berpikir kayaknya ada kecemburuan sosial, kenapa dibedakan kayak gitu kan? Sedangkan kami padahal sebenarnya dibedakan itu biar lebih spesifik. Nggak tahu kalau lebih disiplin lagi ini sebenarnya diadili ini TNI ya. Lebih kejam lagi kayaknya. Benar-benar. Nah Pak, kembali ke Pak Askari nih. Sekarang untuk masing-masing pejabat di Pitmil yang sekarang sedang menjabat nih Pak, kira-kira udah menjabat berapa lama? Termasuk Pak Askari sendiri sudah berapa lama kira-kira? Kalau di Kejaksaan Agung seperti saya sampaikan tadi bahwa sudah 2 pejabat sudah baru 2 pejabat pergantian pejabat Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Tapi untuk asisten pidana militer itu kena 1 tahun ya, karena kita itu baru dijabatkan Aspitmil itu tahun 2022 ya. Nah, ini udah jalan 2 tahun ya. 2002 akhir berarti 1 tahun lah, jalan 2 tahun. Masih relatif baru lah kita di sini. Masih relatif baru. Tapi makanya seperti yang disampaikan oleh Kasih Penindakan tadi, karena bidang ini relatif baru ya kita sosialisasikan kemana-mana, terutama ke mitra kita. Siapa mitra kita? Penyidik mitra kita itu. Penyidik dari
kejaksaan, penyidik dari Polri, ataupun penyidik dari pegawai negeri sipil lainnya seperti mereka tahu juga, Pak, ya. kehutanan, misalnya pajak. Nah, kita sosialisasikan bahwa di kejaksaan ini ada bidang baru gitu loh. Kita FGD, kita silaturahmi, mungkin seperti yang disampaikan tadi, seperti acara-acara seperti ini. Iya, gitu, Mbak, iya, ya. iya. Kan dengar-dengar Pak Askar ini asli wong Palembang, Pak, ya? Iya, Sumatera asli Selatan. Palembang. Putra daerah, ya. Putra daerah. Iya. Pak, Bapak asli orang Palembang. Bapak melihat kasus-kasus yang ada di kota Palembang ini seperti apa, Pak? Khususnya yang berkaitan lah dengan militer. Oh iya, kalau ini apa namanya, untuk yang tindak pidana umum itu relatif jarang, Mbak, ya. Yang bersinggungan dengan TNI, yang sifatnya koneksitas. Kalaupun ada, biasanya itu kasus-kasus pengeroyokan, kasus-kasus narkoba, biasanya seperti misalnya ketika sipilnya ditangkap, kau dapat dari mana narkoba? Iya. Dari si apa tentara. Nah, itu biasanya koneksitas seperti itu. Atau sebaliknya, tentaranya ditangkap, pasti dia dapatnya dari sipil dong kan. Ada juga yang sampai berujung ke pencopotan ini, Pak. Ada, kalau Pemecatan, ya, Pak? Iya, kalau tentara itu seperti itu. Kalau dia melakukan tindak pidana sudah memenuhi syarat untuk dijatuhkan pemberhentian tidak hormat, dia dipecat. Karena di tentara itu, Mbak, ada namanya tindak pidana yang menonjol, tindak pidana yang tidak boleh dilakukan oleh TNI. Narkoba, asusila, melawan atasan, nggak boleh. Kita kalau narkoba pengguna saja sudah selesai. Kalau kita terbukti pengguna, kita pecat. Apalagi ketangkap polisi dia mengedar, Mbak, sama-sama dengan sipil mengedar, dia pasti dipecat. Wow, Pasti ini dipecat. Itu menarik red ini, flag, Pak. red flag. Red flag, Iya, ini pasti. menarik Red ini. flag-nya, ya. Tentunya kita bakal sambung lagi, Pak, ini obrolan. Yap. Tentunya apa saja nih TNI ini ternyata melawan atasan pun itu bisa jadi balak besar kalau kata orang Palembang, ya. Ya, pemirsa, tentunya jangan kemana-mana. Tentu Jaksa Menyapa akan kembali lagi sudah jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Jaksa Menyapa. Dan terasa inilah masuk di segmen ketiga bersama dengan Pak Askari dan juga Pak Rio. Ya. Ini masih dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dan bagi yang udah nonton di segmen 1 dan segmen 2, tentunya itu udah banyak nian daging galau isinya. Daging galau isinya. Nah, Jelas, masyarakat jadi jangan sampai buta lagi ini. Ini dari bidang pidana militer ini apa sudah dijelaskan. Benar nih ya. Nah, kali ini kita mau bahas karena ini masih di awal tahun 2024 ya, Susan. Yaitu gimana sih kinerja sepanjang tahun 2023 kemarin, Pak Askari? Boleh dipaparkan. Jadi kalau kinerja itu karena kan kita ini kan sifatnya pasif, artinya kan menunggu laporan, menunggu pengaduan dari masyarakat terkait case, tapi kita tetap mensosialisasikan bidang pidana militer. Artinya banyak masyarakat yang belum tahu apa itu bidang pidana militer. Jangankan masyarakat, kadang-kadang penyidik pun nggak tahu bahwa ada bidang pidana militer, seperti rekan-rekan penyidik dari kepolisian maupun rekan-rekan dari kejaksaan sendiri. Banyak yang belum tahu apa sih bidang pidana militer. Kalaupun mereka tahu, bagaimana sih kalau misalnya di daerah itu terjadi case dari koneksitas atau yang menyangkut militer dan sipil, bagaimana cara menanganinya. Makanya selalu kita sampaikan ketika Kejari itu mendapat SPDP dari penyidik itu ada koneksitas, nah kita melaporkan dengan kita. Nah, kita bisa memfasilitasi mereka untuk melakukan penyelidikan. Penyidikan apakah itu polisinya atau tentaranya diserahkan kepada POM. Harapannya bagaimana? Kalau tindak pidana umum itu karena SKB itu belum sudah melepaskan polisi dari tim bersama itu ya, tapi tetap kita kawal kalau ada kasus-kasus dari tindak pidana umum. Artinya jangan sampai terjadi disparitas, jangan sampai sipilnya dihukum, TNI-nya tidak dihukum, atau TNI-nya dihukum, sipilnya dihukum, atau sipilnya dihukum setahun, ini dihukum sebulan. Nah, kita adil, Pak, kita ya, harus jadinya. kawal, kita harus kawal walaupun case-nya diselesaikan di masing-masing sistem peradilan. Misalnya sipil di umum, kemudian militer di pengadilan militer, tetap kita kawal biar jangan sampai terjadi disparitas. Jangan sampai ada perbedaan penuntutan maupun hukumannya, kan seperti itu. Tapi di 2023 pernah, Pak, terjadi kejadian seperti itu, Pak? Pernah Karena terjadi minimnya di ini kan pengetahuan ya, yang di seperti tahun ini. 2003 itu kan pernah terjadi. Pertama terjadi di di Jambi, wilayah hukum Jambi, ada terjadi masalah kasus narkoba itu loh.
Tapi dia sempat komunikasi dengan kita penanganannya, Iya. misalnya ditangkap, penyitaan barang-barangnya ke siapa, tergantung kan itu kita fasilitasi. Artinya bisa berjalan. Misalnya polisi mau meriksa tentara, kita fasilitasi. Kau mau periksa di mana? Periksa di tempatmu atau periksa di tentara? Karena kita ada aturan, Mbak. Iya. Kita tidak bisa penyidik itu tidak bisa serta merta memanggil orang untuk diperiksa. Yang terutama TNI, dia harus izin atasannya dulu. Kalau sudah diizinkan, diperiksanya di mana? Bisa diperiksa di tempat penyidik atau di tempat lain yang ditentukan oleh atasannya. Jadi nggak bisa, misalnya pengadilan manggil tentara untuk jadi saksi, nggak bisa langsung, dia harus izin atasannya. Kan seperti itu. Kalau untuk yang tindak pidana umum terjadi di Jambi ada juga seperti kita fasilitasi biar berjalan. Jadi peradilan umumnya jalan, kemudian di ininya berjalan, perimeternya jalan. Jadi masing-masing pihak itu dihukum sesuai proporsinya. Artinya tidak ada perbedaan baik terhadap penuntutan maupun hukuman. Kemudian ada juga di Bengkulu waktu itu penganiayaan seperti itu, yang saya bilang itu keroyokan. Kata orang Palembang itu keroyokan. Iya. Itu diadili secara terpisah juga, tapi kita kawal supaya hukumannya tidak terlalu timpang seperti itu, Mbak. Itu case-nya ada gitu ya. Nah, kalau misalnya Pak sudah ada kejadian seperti itu, tapi penyidik ini tidak mengetahui bahwa ada Pit mill ya? Pit mill ini Pak ya, pit mill ini sendiri. Nah, bagaimana Pak kita mau melaporkan bahwa ini nih ada pit mill loh, jadi harus pakai ini kayak gitu, karena kami berurusannya sama TNI kayak gitu. Bagaimana Pak seperti itu Pak? Langkahnya Pak? Iya, kita mulai dari rekan-rekan penyidik lah, karena dia kan yang tahu yang memeriksa perkara itu apakah ini ada potensi koneksitas atau tidak. Jadi misalnya polisi ketika nangkap narkoba tanya, kau dapat dari mana barangnya? Oh dari si Anu Pak, ternyata si Anu tentara. Atau sebaliknya, POM itu razia nangkap tentara lagi bawa narkoba. Kau dapat dari mana? Kau dapat dari sipil. Nanti itulah tinggal. Kalau dia belum tahu, pasti dia diselesaikan secara bisa. Udah sipil ke polisi lah, tentara ke tentara. Tapi kalau ada kita komunikasikan kan gitu loh. Ada nggak Pak kayak line telepon yang mungkin bisa kita WA atau apa itu terkait? Untuk sementara ini kita pakai lainnya kejaksaan. Jadi bisa aja masyarakat langsung mengadu, bertanya ya Pak ya. Berarti masyarakat bisa langsung bertanya seperti itu. Bertanya. Karena memang case-nya harus naik dulu kan ke. Ya harus diteliti dulu karena potensi koneksitas atau bukan. Karena dari kan tahap-tahap dari proses hukum itu ada tahap penyelidikan, ada tahap penyidikan. Kalau lead itu kita menentukan pidana atau bukan ini, itu loh. Lead, pidana, tapi belum jelaskan tersangkanya, saksinya, makanya dinaikkan penyidikan untuk menentukan, untuk membuat terang. Nah, ketika tindak pidananya terang, berarti ketahuan di situ. Oh ini ada tentaranya, oh ini ada sipilnya. Nah baru kita menyimpulkan, oh ini koneksitas. Nah ketika ada koneksitas, kalau memang dia tahu bahwa ada speed mill, dia akan lapor ke saya. Lapor ke saya, mungkin saya balik lagi. Oh tentara, saya tanya komandannya, Pak ini koneksitas, mau kita selesaikan gimana? Udah koneksitas saja. Nah kita lihat titik kerugiannya di mana. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak sepakat untuk diselesaikan secara peradilan atau secara koneksitas, ya udah kita selesaikan secara terpisah. Untuk umum, untuk yang di sipil. Tapi ketika sepakat ini diselesaikan secara koneksitas, seperti kasus tabungan wajib perumahan darat maupun masalah slot orbit Kementerian Pertahanan itu, ya itu kita sesuaikan secara koneksitas. Baik, mungkin kita beralih ke Pak Rio lagi ini. Boleh. Nah, ini kan udah kurang lebih setahun lebih lah ya bidang pidana militer ini. Menurut Bapak sendiri, apakah memang sudah efektif dengan kinerja yang ada dibandingkan sebelumnya? Karena kan pasti sebelum ada bidang pidana militer nih sudah pasti ada terjadi koneksitas, namun belum ada pit mill. Nah, itu kan masih beda nih. Nah, kira-kira pandangan Pak Rio gimana? Ya tentunya dengan adanya pit mill ini tentunya sangat baik karena mengkoordinasikan hal-hal yang tentunya yang dulunya itu terkait penuntutan berjalan masih sendiri-sendiri. Nah sekarang kan dengan adanya bidang pit mill ini nanti harapannya yang kalau seperti Pak Speed Mill tadi sampaikan yang bisa kita masukkan ke perkara koneksitas, kita masukkan ke perkara koneksitas. Tetapi apabila dia harus tetap berjalan ke peradilan pidana dan ke peradilan militer, tetapi kita lihat jangan sampai adanya disparitas terhadap tuntutan tuntutan, karena sekarang kan rasa keadilan terhadap masyarakat itu kan pasti dituntut, misalnya baik itu dari pihak
tentara yang melakukan. Kenapa ini yang apa namanya sipilnya aja tentara tidak dilakukan penegakan hukum. Begitu juga sebaliknya. Kenapa misalnya pihak tentara kita majukan, tetapi kenapa sipilnya tidak dimajukan? Mungkin itu dengan adanya Pitmil ini memperbaiki komunikasi kita dan gimana caranya kita juga ke depan untuk tadi seperti Pak Askari tadi untuk mengkoordinasikan supaya permasalahan-permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Kalau untuk masa penyelesaian kasus, Pak, memang kan tergantung kasus masing-masing. Tapi apakah ada standarnya untuk penyelesaian kasus itu sendiri, Pak? Baik dari militer maupun sipil sendiri. Mungkin dari militernya bisa sampai 5 bulan, sedangkan yang sipilnya 2 bulan udah selesai. Ada nggak, Pak, seperti itu? Tergantung case-nya tadi, Pak. Tergantung case-nya tadi, kan penyidiknya misalnya peradilan pidana umum dari pihak polisian melakukan penyidikan. Tetapi kalau misalnya di dalamnya tadi balik lagi, di dalamnya ada unsur sipil yang perlu dilakukan perkara ini menjadi koneksitas, tadi ya mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi karena kan harus membentuk tim tetap yang sama-sama untuk melakukan penyidikan perkara tersebut. Balik lagi ke case masing-masing ya. Baik, mungkin ke Pak Askari lagi nih, Pak. Iya. Kira-kira ada kendala apa atau mungkin tantangan yang dihadapi sebagai Aspidmil selama ini? Terima kasih. Jadi adanya bidang pidana militer ini merupakan momen kita berkaitan dengan penegakan hukum. Artinya adanya kesetaraan antara TNI dan sipil. Jadi artinya jangan orang menganggap bahwa TNI itu kan eksklusif sekali, kan punya peradilan sendiri. Nah, dengan adanya Pitmil itu kan momen yang baik. Tapi momen itu kan harus didukung dengan peraturan. Artinya sampai sekarang ini kan peraturan masalah penyelesaian perkara koneksitas ini kan belum ada yang spesifik. Artinya kita masih aturan-aturan yang lama. KUHP kita pakai tahun 81. Peradilan militer kita masih yang tahun 97, sementara kita sudah maju. Ya mungkin ke depan bisa kita atur secara spesifik. Ketika ada koneksitas, bagaimana sih penanganannya? Kan gitu seperti diatur di undang-undang. Tapi sekarang kan masih tetap cerai-berai artinya. Masing-masing ya? Iya, ada KUHP-nya, ada KUHP-milnya. Kemudian apalagi sekarang ada pisahnya antara TNI dan bukan pisah induk ya antara TNI Polri. Dulu TNI Polri itu kan menjadi angkatan bersenjata. Jadi dia satu suara, dia tetap Polri. Dengan keluarnya TNI Polri dari dari angkatan bersenjata kan otomatis penyidiknya itu kan terlepas dari SKB penyelesaian koneksitas. Ini jadi problem juga. Artinya ke depan itu perlu diatur ketika ada case koneksitas, nah bagaimana pengaturannya? Harus dibuat pengaturan yang jelas. Jadi artinya kita tidak dibenturkan dengan dua sistem hukum. Kalau berhadapan dengan sistem hukum tentara memang ketat sekali semuanya kepada Ankum sama Papera, komandannya. Kalau kata komandannya, ya udah saya mau sidangkan sendiri, mau apa kita? Karena nggak ada sanksinya. Kan itu. Kita nggak bisa menuntut, tapi dengan diatur dalam aturan yang yang jelas, misalnya kan ini kan mau lagi revisi undang-undang hukum acara pidana. Jadi misalnya diatur masalah koneksitas ya mungkin lebih enak kita punya role untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan koneksitas. Apakah itu tindak pidana umum di mana penyidiknya polisi ataukah tindak pidana khusus dalam hal ini penyidiknya dari kejaksaan. Mungkin seperti itu. Wow, jelas sekali ya. Betul. Oke, Pak, mungkin ini terakhir, Pak, karena kita sudah tidak terasa ini dalam 1 jam ya. Nah, ini terakhir, Pak, untuk himbauannya kepada masyarakat. Mungkin dari Pak Rio dulu. Iya. Mungkin kepada masyarakat nanti yang menerima laporan khususnya terkait tusi saya penindakan di sini ada laporan yang melibatkan misalnya dari unsur sipil dan unsur tentara bisa disampaikan ke sini untuk kita lakukan koordinasi penyelesaian penanganan perkaranya mungkin itu. Pak Askari boleh. Ya, kalau dari saya ya mungkin saya himbau kepada masyarakat itu selama ini kan ada image bahwa ada pembedaan antara TNI sama sipil. TNI itu diistimewakan. Tapi enggak, sebenarnya di peradilan militer pun walaupun dia diproses di peradilan militer itu sebenarnya terbuka, Mbak. Jadi semua orang terbuka. Apalagi sekarang ada bidang pidana militer. Lebih terbuka lagi. Jangan berpikir, tentara ini kebal hukum, sipil enggak, jangan seperti itu. Ya, apalagi sudah ada bidang pidana militer ini ketika ada kasus-kasus
yang melibatkan TNI Polri, silakan aja dilaporkan ke Iya. penyidik. Iya. Terhadap tindak pidana mana dulu? Kalau tindak pidana umum, laporkan ada ke penyidik POM, laporkan ada penyidik polisi. Atau untuk tindak pidana khusus seperti ekonomi, korupsi, pajak, bisa dilaporkan langsung ke penyidik dari kejaksaan. Jadi nggak usah takut-takut. Takut, oh ini pelakunya tentara, saya takut. Nggak usah, tidak ada kabar hukum. Terbuka ya, Jadi, Pak ya? Terbuka sekarang. Semua sama di terbuka. mata hukum, Pak ya? Iya, betul. Nah, sekali lagi terima kasih Terima Pak kasih, Askari Mas dan Eri. juga Pak Sama-sama, Rio untuk ya. waktunya. Pak Rio. Luar biasa informasinya, ini bermanfaat sekali. Mudah-mudahan Betul. masyarakat ini dengar nih Pak di PAL Iya. TV ini biar tahu bahwa tentara ini sebenarnya lebih keras lagi lah ya untuk Lebih disiplin lebih ya. disiplin lagi Iya. untuk hukumnya. Nah, seperti Betul. Nah, itu. itu tadi bincang-bincang kita di Jaksa Menyapa edisi hari ini, pemirsa PAL TV. Iya. Terus nantikan program Jaksa Menyapa karena di sini banyak sekali informasi-informasi terkait kejaksaan yang pastinya sangat bermanfaat di channel Dan juga edukatif ya. pemirsa PAL TV di mana berada. Akhir kata aku Hage KND. Dan tentunya aku Cek Susan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.